Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang. Saya sendiri Amanda Aulia Fitri, yang kedua Putri Juliani, yang ketiga Indra Weli Siagian, dan yang terakhir Satria Nugraha. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Adapun latar belakang dari materi tersebut ialah diperlakuannya pajak penjualan atas barang mewah. Setiap pemungutan pajak tersebut, pemungutan pajak pertambahan nilai diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal untuk mencapai sasaran agar pemungutan pajak pertambahan nilai mencerminkan keadilan tersebut, maka diberlakukan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Dan selanjutnya definisi PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negara maupun impor. Pengertian mewah akan dijelaskan pada halaman berikutnya. PPNBM dan PPN diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu UU PPN 1964. Hal ini dikarenakan penggunaan PPNBM tidak dapat berdiri sendiri tanpa penggunaan PPN yang mendahulunya. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Hampir atas semua barang konsumsi dikenakan PPN. Maka PPN lebih spesifik lagi dikenakan hanya pada saat penyerahan barang kena pajak yang berkategori mewah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu PPNBM masukan. PT Karimata membeli BKP atau misalnya bahan baku yang dikategorikan sebagai barang mewah dengan tarif 20%. Nilai pembelian adalah 200 juta. Harga beli sama dengan nilai pembelian 200 juta. PPN 10% dikali 200 juta 20 juta. PPN BM 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta rupiah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan 260 juta. Berikutnya yaitu pengkreditan PPNBM. Dalam jurnal di atas, PPNBM sebesar 40 juta dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan barang atau aktivitas yang dibeli. Karena PPNBM tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut atau yang dikeluarkan. Tetapi apabila bahan baku yang dibeli tadi digunakan untuk memproduksi barang yang akan diekspor, PPNBM sebesar 40 juta yang telah dibayar tadi dapat diminta kembali atau restitusi setelah ekspor dilakukan. Dalam hal demikian, ada baiknya bila PPNBM dicatat tersendiri atau tidak dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan barang.
atau bahan baku, sehingga transaksi pembelian barang mewah tersebut di atas dicatat sebagai berikut. Pembelian atau persediaan aktivitas lainnya 200 juta PPN masukan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut ialah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan terhadap penyerahan dan impor barang mewah. Macam dan jenis barang mewah yang dikenakan PPNBM ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tarif PPNBM adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 50%. Penerapan tarif PPNBM tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Sementara ini, ekspor barang mewah dikenakan tarif 0%. PPNBM dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Seperti halnya PPN DPP untuk PPNBM adalah nilai jual atau nilai impor, tetapi berbeda dengan PPN. PPNBM yang sudah dibayar pada saat perolehan atau impor barang tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut atau PPN keluaran. Khusus untuk barang mewah yang diekspor, PPNBM yang telah atau pernah dibayar dapat diminta kembali. PPNBM terutang pada saat penyerahan barang. Dalam hal impor, PPNBM terutang pada saat dilakukannya impor. Tetapi apabila pembayaran diterima lebih dulu sebelum barangnya diserahkan, PPNBM terutama pada saat diterimanya pembayaran tersebut berbeda dengan PPN. Untuk PPNBM tidak perlu dibuatkan faktur pajak. Baiklah. Terima kasih, itulah akhir dari materi kami.